Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat tani semuanya, pagi ini saya akan review nutrisi insektisida dan fungisida yang saya gunakan di tanaman saya ini, tanaman cabai dan mentimun ya. Oke, ini kita review dulu. Saya perekatnya jika musim hujan saya menggunakan ini ya, produknya Prima Karya, Prima Boss. Kemudian di masa vegetatif saya menggunakan fipronilnya untuk serangan belalang Prima Pro. Kemudian abamectinnya saya gunakan produk Prima Karya juga, Prima Cell. Kemudian fungisidanya saya gunakan DP Kunajol, merek dagangnya ini Primajol ya, punya Prima Karya juga, masih di produk Prima Karya. Untuk ulat penggerek batang saya gunakan Banakti Dimi Hippo, ini produk Prima Karya juga, Prima Hippo. Kemudian untuk ulat, serangan ulat, untuk ulat pemakan daun saya menggunakan produknya Dupont, Lanet. Kemudian ini fungisidanya Banaktimnya asam fosfit, ini untuk mati pucuk di tanaman cabai ya. Nah, untuk mati pucuk saya gunakan Polirpos, Banaktimnya asam fosfit. Kemudian saya rolling juga dengan produk MKD juga ya, Buset. Ini Banaktimnya Simoxanil dan Mancozeb. Untuk insektisida yang lain, untuk trip saya gunakan juga Mutual, ini rollingan di cabai ya. Sebenarnya kalau di cabai ini kita gunakan, kalau untuk insektisida, kalau bisa yang tepung-tepung ya teman, yang berbentuk powder. Kalau dia cairan yang EC kalau bisa dihindari. Cuman kalau di abamectin bisa EC-nya dia berbentuk kecap ya teman-teman, berbentuk seperti kecap, dia bisa. Untuk abamectin bisa dia yang EC. Tapi kalau untuk yang lainnya seperti ini Primajol, ini saya gunakan untuk kocor ini teman-teman, karena spray pun saya gunakan untuk spray di batang saja. Untuk di daun tidak saya gunakan karena nanti bisa berpengaruh, daunnya bisa menjadi merah-merah daun cabenya. Kemudian nutrisi yang lain saya gunakan juga produknya Japamas, ini kalsiumnya 90% ya. Ini saya gunakan untuk spray dan juga kocoran. Kemudian unsur mikronya dari produknya Japamas juga, Japa Green. Oke, bisa teman-teman review sendiri nanti produk-produk ini. Kemudian saya pun juga menggunakan KNO3 ya, untuk merangsang pembungaan dan juga mempertahankan daun agar tetap terjaga hijau. Saya juga menggunakan KNO3, kalium nitrat. Kemudian untuk pembuahan dan bunga supaya tidak rontok saya menggunakan MKP, monokalium fosfat, produknya PT Hexstar juga ya. Nutrisi yang lain untuk bawahan saya gunakan produk Yaramila. Ini Yaramila komplek, ini udah lengkap ya, NPKS, MGO. Nah ini MGO, STI, ini udah ada semua komplek. Saya gunakan untuk kocor dan juga pupuk tabur, tapi di sini saya menggunakan untuk kocorannya. Ini baru saya gunakan Kropas, ini NPK spray. Kemudian nutrisi yang lain ini decomposernya, ini untuk kocor bawah. Setiap pengocoran saya menggunakan M21 ya. Nah ini M21 sebetulnya hampir sama dengan E4, cuma ini lebih simpel lagi, kita langsung bisa gunakan karena kita tidak memakai, kalau dia M4 kita harus beri makanan bakterinya lagi ya. Ini udah komplit, di sini udah tinggal aplikasi. Bakterinya, kandungan bakteri juga lebih banyak, nanti teman-teman bisa review sendiri. Kemudian untuk spray atas saya selalu menggunakan produknya PT Ban juga, Bio2Grow. Nah, ini kalau petani bilang
duo ampuh ya, Biotogro dan M21, duo ampuh. Nah, bahasa petani sering bilang juga menggunakan produk ini. Nah, sudah terbukti selain dari kandungan bakteri yang baik untuk tanaman, juga nutrisi yang lain juga tertera di sini ya. Bisa review sendiri nanti. Oke, kita akan review tanaman mentimun dulu ya. Ini tanaman mentimun saya ada 2 versi yang saya tanam. Ini yang umur 25 hari. 25 hari setelah tanam bisa kita lihat tanamannya. Masih sehat ya teman-teman. Tidak ada serangan jamur, serangan hama, tidak begitu terlihat ya. Oke, akan kita lihat lagi. Dia jika yang paling rawan di timun adalah serangan ulat di pucuk daun ini ya teman-teman. Ini serangan ulat di pucuk daun ini seperti ini. Jika dia ada serangan ulat di sini biasanya terlihat ada kotoran-kotoran ulatnya. Ini tidak ada ya. Bisa kita lihat ulatnya juga tidak ada pastinya, karena tidak terlihat kotorannya. Oke, tanaman timun ini yang umur 25 hari sehat. Dengan pengocoran dan juga spray produk-produk yang barusan saya lihatkan tadi. Oke, kita akan review ke tanaman mentimun yang sudah mau mulai panen ya. Harusnya besok panen, umur 40 hari, ini udah umur 41 hari. Tapi memang saya tidak menggunakan mulsa ya teman-teman. Memang terlihat semak rumputnya. Ini baru saya pangkas bawahnya. Ini kita produknya, bibitnya produk Pertiwi Mira. Nih, kita lihat buahnya teman-teman. Ini umur 41 hari, harusnya udah panen umur 40 hari ya. Sudah terlalu besar. Oke, tanamannya juga masih sehat. Bisa kita lihat serangan hama dan penyakit juga tidak terlihat. Tanaman masih sehat. Buahnya juga, ini buahnya teman-teman. Terlihat buahnya teman-teman. Ini saya sore nanti rencana panennya. Oke, sudah di mentimun masih sehat semua. Kita akan review ke tanaman cabai. Oke, bisa kita lihat hijaunya. Hijau daun, batang. Kemudian bisa kita lihat buahnya. Kita buat buahnya, lihat buahnya teman-teman. Buahnya banyak ya teman-teman. Lihat bunganya. Bunganya juga normal, tidak rontok. Bisa kita lihat kalau memang rontok di sini banyak di bawah, teman-teman. Tidak ada rontok ya teman-teman. Nah, ini buah-buah yang berjatuhan ini. Ini buah-buah yang dipatok ayam. Banyak ayam sini teman-teman. Saya tidak menggunakan jaring. Oke, kita lihat. Ini yang kuning juga bisa kita lihat, yang daunnya menguning. Ini kalau orang bilang terkena virus Gemini katanya. Ya, pastinya saya belum tahu, tapi bahasa petani pada umumnya itu terkena virus Gemini. Tapi walaupun menguning daunnya bisa kita lihat teman-teman. Nah, daunnya menguning. Ini bunganya juga masih normal ya teman-teman. Bunganya tidak ada yang rontok, bisa kita lihat di bawah tidak ada rontok bunga. Tidak ada teman ya, rontok bunga dan bakal buah. Kita lihat juga buahnya. Oke, buahnya juga ramai. Buahnya ramai ya teman-teman. Biarpun daunnya kuning, buahnya tetap ramai. Oke, kita maju lagi. Ini kemarin sudah sempat terkena serangan trip parah. Bisa dilihat teman-teman. Ini terkena serangan trip parah kemarin ya daunnya. Ini mulai menghijau kembali tunasnya.
Tunas barunya mulai menghijau walaupun masih terlihat. Tapi bisa kita lihat juga bunganya ya teman, karena kita bunga dan juga buahnya kita panen buah, bukan panen daunnya ya. Panen buah, bisa dilihat buahnya masih tetap rame ya teman-teman. Tuh buahnya teman-teman, lihat buahnya masih tetap rame, biarpun udah terkena serangan tapi masih bisa dipertahankan buahnya dan juga bunganya. Bisa dilihat ini nggak kena serangan ya, satu pohon tapi nggak kena serangan, yang di atas saja. Oke, kita lihat nih teman-teman, ini cabai saya sekitar 130 pokok. Lihat bunganya normal. Inilah kegunaan MKP itu tadi teman-teman, mempertahankan bunga dan bakal buah agar tidak rontok. Oke, buahnya oke. Dan tinggi tanamannya juga ini rata-rata 170 cm ya teman-teman. Bisa kita lihat nanti tingginya sama saya, tingginya imbang ya, saya tinggi 173. Ada yang bahkan lebih tinggi dari saya tingginya. Ini bisa kita lihat teman-teman di tanamannya. Oke, ini tinggi tanamannya bisa dilihat lebih tinggi tanamannya dibanding saya ya. Tapi rata-rata 170 cm tingginya. Bisa dilihat teman-teman. Ini kita review buahnya. Kita review buahnya dari bawah hingga atas. Kita review buahnya. Jadi intinya kita jangan sayang-sayang untuk menggunakan nutrisi. Jika kita mau hasil yang bagus, maka kita harus juga memberi nutrisi yang bagus untuk tanaman tersebut, seperti yang saya tunjukkan tadi teman-teman. Jangan kita berhitung ini mahal ya, memang harus seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih. Salam petani sehat, salam sukses selalu.